Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin menyampaikan berita jemaat bagi kita pada sore hari ini. Berita jemaat tidak berubah seperti yang telah kita sampaikan pada kebaktian tanggal 27 kemarin. Pada hari ini yang kami tegaskan yaitu ada salah satu keluarga baru di Jemaat GKI Sababila, khususnya di lingkungan Gloria. Pada saat ini kami sampaikan nama-nama keluarga yang dimaksud. Yang pertama yaitu Bapak Thomas, pekerjaan pensiunan tentara. Kemudian pengikutnya yaitu yang kedua yaitu Sandra Piskie, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu Christian Moses, pekerjaan masih pelajar. Demikian berita jemaat untuk kita pada sore hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Prolog, Salam, tiada kata yang dapat diulurkan untuk mengemban ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka, tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini diserta juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Ini
Kita tabiskan ibadah. Pertemuan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Kita sambut potong dan salam dengan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Pengakuan dosa dan berita anugerah, sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Bapa, di penghujung tahun 2020, kami semua kembali datang sembah sujud di kaki-Mu yang kudus, seraya memohon ampun atas segala salah dan dosa dan perbuatan kami selama ini, baik terhadap sesama kami manusia maupun terhadap Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu dalam kesusahan dan kesulitan. Tuhan selalu menjaga, memelihara, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami dijauhkan dari kegelapan. Rasa syukur kami naikkan selalu kepada-Mu Tuhan, melewati ibadah tutup tahun ini Tuhan.
kekhawatiran kami atas keadaan masih tidak menentunya karena pandemi COVID-19 yang selalu dan telah membatasi ruang dan gerak langkah kami dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Kami tahu Bapa, hanya kepadamu-lah kami berserah dan menaruh pengharapan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Terima kasih Tuhan atas berkat, rezeki, kesehatan, kekuatan dan bahkan napas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami semua di tahun 2020. Biarlah Tuhan, kami semua segenap umat Kristen-Mu, terkhususnya di Jemaat GKI Sawabila saat ini Tuhan, bisa menapaki dan memasuki tahun baru 2021 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, sertailah ibadah dan pelayanan perjamuan kudus kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami sekalian, pengurus lingkungan Epata, pendeta pelayanan yang bertugas, pianis, song leader, petugas kameramen, petugas sound system, agar tetap sehat, kuat, dan dapat melayani jemaat dengan baik. Sertai dan berkatilah seluruh sidang jemaat GKI Sawabila yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah tutup tahun pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan membacakan pembacaan Alkitab ini, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, jika sebentar lagi hamba-Mu akan membacakan Alkitab sebagai sabda firman-Mu yang hidup, Engkau urapi mulut dan hati bibir hamba, sehingga nantinya dapat membaca dengan baik. Engkau siapkan hati pikiran dan sendengkan setiap telinga kami semua sidang jemaat-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami seterusnya. Berkati dan sertailah Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab yang diperhadapkan untuk kita pada ibadah tutup tahun, yaitu sesuai dengan Almanak Nas GKE, terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-14 dengan judul perikop Doa Salomo Memohon Hikmat. Yang demikian kami bacakan. Di Gideon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian,
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmah dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami ada sebagaimana ada semua karena karunia Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul di tempat kami masing-masing dalam rangka ibadah menutup tahun 2020 ini. Dan dalam ibadah ini kami berseru berdoa, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Terlebih kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, menjadi sebuah refleksi perenungan kami di penghujung tahun 2020 ini. Ketika kami akan mendengar firman Tuhan, kami mohon urapan kuasa kasih jamahan Tuhan bagi kami, sehingga apa yang kami dengar memberkati hidup kami sempurna. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-8, 12 sampai 19. Tapi nanti akan saya bawa renungan dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai 14. Yohanes pasal 8, 12 sampai 19. Dengan perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam firman ini Salomo diberi kesempatan untuk menentukan apa permintaannya di Gibeon. Ketika pada saat itu jemaat kekasih Tuhan, dia mewarisi kerajaan besar dari ayahnya Daud. Tidak hanya kekuasaan jemaat, tapi juga kejayaan, kekayaan, kemuliaan. Dia harus melanjutkan itu. Dan seorang Daud itu jemaat kekasih Tuhan bukan main-main. Dia adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Dia adalah pemimpin yang keberhasilannya, prestasinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sehingga jemaat kekasih Tuhan, dalam firman ini Salomo diperhadapkan meminta apa?
dari Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kesempatan ini jemaat adalah kesempatan emas bagi Salomo. Bisa saja dia meminta apapun yang dia perlukan di tengah dunia ini. Siapa yang tidak perlu kekayaan? Siapa yang tidak perlu umur panjang? Siapa yang tidak perlu kelangsungan di tengah kehidupan dunia ini? Diingini semua orang. Tetapi jemaat kekasih Tuhan, Salomo meminta dikatakan hati yang paham. Itu hikmah. Di ayat yang ke-9 dalam firman ini mengatakan, berikan kepada hamba-Mu ini hati yang paham. Hati yang paham itu jemaat adalah hikmat untuk menimbang suatu perkara, untuk menghakimi umat, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang diperlukan oleh Salomo. Kenapa jemaat kekasih Tuhan? Karena kekayaan pada waktunya akan berakhir dan berlalu. Kenapa tidak umur panjang? Karena pada waktunya umur manusia akan berhenti dan berakhir di tengah dunia ini. Salomo meminta hikmat itu jemaat kekasih Tuhan. Dia menjadi seorang raja dalam usia 20-an tahun. Kemudian jabatan raja yang diembannya untuk memimpin umat Israel itu bukan perkara yang mudah bagi Salomo. Dan umat yang dipimpinnya itu jemaat dia tahu. Umat yang tegar tengkuk. Kadang mereka tunduk, kadang juga mereka keras. Kadang mereka taat, kadang juga mereka memberontak kepada Allah. Karena itu Salomo mengatakan ketika di Gibeon itu dia meminta hati yang paham kepada Tuhan. Ia tidak minta kekayaan. Ia tidak minta kemenangan atas musuhnya. Ia tidak meminta umur panjang yang dirindukan oleh semua orang. Tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kita melihat jemaat kekasih Tuhan di ayat yang ke-9. Allah sangat berkenan dengan jawaban Salomo itu dan permintaannya. Apa yang diminta oleh Salomo sangat penting di mata Tuhan. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang benar. Yang baik dan yang jahat dalam kehidupan ini. Sidang jemaat, hari ini kita berada di penghujung tahun 2020. Dikatakan kita tidak bisa untuk mengubah masa lalu kehidupan ini. Tetapi kita dapat membangun masa depan kita yang lebih baik ke depan. Di masa lalu jemaat mungkin ada kesalahan kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu kadang membuat kita kecewa. Kadang juga membuat kita sakit hati. Kadang juga jemaat membuat kita menutup tahun yang lama, tahun 2020 ini, dengan perasaan sedih, pesimis menjalani kehidupan ini. Mengapa itu terjadi? Karena kadang dalam kehidupan kita bergantung apa yang ada pada dunia ini. Kita bergantung dengan apa yang ada di tengah kehidupan manusia ini. Mungkin kita kurang jemaat untuk bergantung kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Dan Salomo mengatakan kepada kita jauh lebih indah
kalau kita berhikmat menjalani kehidupan ini. Sebab kita yakin ketika kita berhikmat, orang yang berhikmat itu dia hidup takut akan Tuhan. Ketika dia berhikmat, kepandaian, kekayaan, kejayaan umur panjang itu pasti akan dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Salomo mengalami itu, jemaat. Tidak dia minta kekayaan, dia minta hikmat, tapi kekayaan itu ditambah oleh Tuhan bagi Salomo. Tidak dia minta jabatan, segala sesuatu dalam kehidupannya umur panjang, tapi itu ditambah oleh Tuhan bagi Salomo. Kenapa, jemaat? Karena hikmat Tuhan yang menuntun kehidupan Salomo, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih diberkati. Hanya menghitung jam, kita akan menutup tahun 2020 ini. Mengapa, jemaat kekasih Tuhan? Tuhan tidak menetapkan waktu tanpa ada hitungannya. 1 tahun 365 hari kita menjalani di tahun 2020 ini. Sekitar 2 bulan lebih kita menjalani kehidupan dalam persekutuan bersama di tengah gereja. Menjalani kehidupan normal seperti biasa. Tapi saat ini pandemi. Dari awal bulan Maret sampai saat ini terjadi. Ini mau mengatakan bahwa kehidupan kita ini tidak bergantung pada apa yang ada di tengah dunia ini, tapi sungguh bergantung kepada Tuhan. Tidak terpikirkan ini terjadi di tahun ini, tapi ini terjadi. Sungguh kita mengaminkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh kekuatan kemampuan kita manusia, tapi ditentukan oleh Tuhan. Pada saat ini kita tutup bersama dalam doa dan semangat untuk menjemput harapan dalam perjuangan kehidupan di tahun yang baru, di tahun 2021. Mungkin kita tidak banyak mendapatkan sesuatu yang baik, tapi yang pasti kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini. Sebab segala sesuatu dalam kehidupan kita ada waktu, ada masa, dan ada saatnya. Kita menutup tahun 2020 ini di dalam nama Tuhan dan memohon hikmat dari Tuhan bekerja bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak. Kita bersama masuk dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa. Dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk ampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita nyatakan syukur mau hidup dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini menghibur, menguatkan, membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Kami mohon pengasihan Tuhan, supaya perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh Kudus dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan kehidupan kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, anak-Mu. Tolong kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami, kami pun di dalam Dia. Karuniakan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan kekuatan apabila kami memikul salib menyangkal diri kami, baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus, kami beritakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen kita bersama. Setelah itu kita nyanyikan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pemeriksaan diri. Saudara-saudara kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan penghiburan, hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sidang, jemaat sekalian. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara-saudara sungguh percaya dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawab, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Kalau demikian jawab, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup perdebatan sebagai anak-anak Allah. Jemaat duduk kembali.
Setiap orang merasa dan berbuat demikian dalam hati hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jangan ada anggapan kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus mengampuni dosa kita. Namun kita selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa kelemahan masih ada dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Ibu bapa, jemaat sekalian, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan untuk berdoa dalam hati masing-masing. Kita masuk saat teduh. Kami undang seluruh pelayan jemaat untuk berdiri. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam waktu diserahkan diambil roti. Sesudah dia mengucap syukur, dia membelah roti itu dengan tangannya, dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat menjadi peringatan akan aku." Setelah makan dia mengambil cawan. Ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, jemaat, saudara-saudara dan anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat Tuhan mempersiapkan diri mengambil roti dan anggur. Kami persilakan para pelayan jemaat untuk mengambil roti dan anggur yang sudah disediakan. Kita bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda darah Yesus tertumpah untuk ampunan dosa-dosa kita. Terima berkat perjamuan kudus ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu
menguatkan, memelihara saudara kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan pengurus lingkungan duduk kembali. Kita bersama menaikkan doa syukur perjamuan kudus sekaligus doa syafaat kita. Puji Tuhan, hai jiwaku segenap batinku, puji namanya yang kudus. Puji Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia mengampuni dosa-dosamu. Dia menyembuhkan penyakitmu. Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas sakramen perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama. Pada saat ini kami bersama mengangkat doa syafaat kami. Terima kasih atas ibadah tutup tahun ini. Sejenak kami merenung setiap rangkaian perjalanan kehidupan yang sudah kami lalui di sepanjang tahun 2020 ini. Berada di hari terakhir tahun 2020 ini, kami sungguh bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan setia bagi kami untuk selama-lamanya. Hidup kami terus berkecukupan, berkelimpahan dalam kuasa Tuhan. Janji kebenaran-Mu ya dan amin dalam hidup dan kehidupan kami. Banyak hal yang kami lalui di tahun 2020. Ada manis dan pahit, ada tawa dan tangis, ada sehat dan sakit, ada gagal berhasil dalam meniti hari kehidupan ini. Tapi di penghujung tahun ini kami mengimani segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Bapa di surga, kami bawa ucapan syukur dalam ibadah ini. 1 tahun waktu bagi kami bersekutu dengan Tuhan. Waktu bagi kami untuk berbagi dalam suka duka. Waktu bagi kami untuk mencintai dan mengasihi. Waktu bagi kami untuk mengampuni, menghibur. Waktu bagi kami untuk merasakan segala hal yang terbaik yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan ini. Kami ada sampai di penghujung tahun ini. Semua bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu, mereka yang mengalami kehilangan di tahun 2020 ini. Tuhan menguatkan dalam rasa kehilangan dan kedukaan di penghujung tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam hidup mereka. Segala sesuatu yang kami miliki Tuhan percayakan terima kasih, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Di tengah keluarga persekutuan, di tengah setiap usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami di tengah dunia ini. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, hidup kami ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak kami doakan tumbuh kembang mereka, jasmani dan rohani. Kami serahkan ya Tuhan setiap pengharapan jemaat di penghujung tahun 2020 ini. Tidak pernah berhenti untuk meminta dan berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, pengharapan dalam Engkau ya dan amin. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Di tahun 2020 kami serahkan jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Kami yakin ketika mereka sakit Tuhan ada untuk menyembuhkan dan memulihkan. Jemaat Tuhan janda, duda, anak yatim piatu, jadilah teman sahabat terbaik. Kuatkan, teguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Kami serahkan gereja kami dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan sampai di penghujung tahun ini. Di tengah pandemi virus corona ini kami sungguh melihat, kami sungguh merasakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Di tengah kehidupan persekutuan kebersamaan jemaat Tuhan. Terima kasih atas semangat jemaat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Karena kami yakin kesetiaan yang mereka lakukan bagi Tuhan tidak akan hilang dan sia-sia di dalam Tuhan. Bapa di surga, jika dalam tahun 2020 ini kami menemui beraneka ragam kegagalan dalam kehidupan ini, kami yakin di dalam Tuhan kegagalan adalah kunci bagi kami untuk meraih sebuah keberhasilan. Kegagalan adalah pintu bagi kami untuk membuka keberhasilan itu bersama dengan Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Jika di tahun 2020 ini kami berhasil, kami bersyukur. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jika dalam tahun 2020 ini kami belum bisa mendapatkan yang terbaik, setidaknya di hadapan Tuhan dalam iman dan doa kami sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami dukung dalam doa kepada keluarga Bapak Edi Sri Tonga dalam pemulihan. Kami dukung dalam doa kepada keluarga Doni Silata, istri kekasih Adria Aryani dalam kondisi sakit. Di penghujung tahun ini dalam kekuatan doa kami bersama, bila Tuhan memulihkan, menyembuhkan, memberikan semangat kekuatan bagi mereka. Ada waktu untuk sakit, ada waktu disediakan oleh Tuhan bagi kami untuk sehat dan dipulihkan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan menutup tahun 2020 ini. Kami yakin Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, menjaga kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, dengan sejuta kenangan kami akan memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Dan sampai di penghujung tahun ini, ketika segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Sehingga di tahun yang baru, kesalahan dosa itu tidak menjadi halangan rintangan bagi kami untuk meraih setiap janji berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan semangat, dengan sukacita, dengan berpengharapan, kami menutup tahun 2020 ini. Ini doa permohonan kami bersama. Kami serahkan dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita pada hari ini dan sekaligus persembahan perjamuan kudus. Sebagai nas pengantar persembahan, yaitu terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-25 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri diberi minum. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami selama ini. Dan jika pada saat ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami selama ini dalam 1 tahun berjalan, telah banyak pekerjaan dan usaha yang telah kami jalani. Dan jika pada saat ini Tuhan, kami dimampukan untuk memberi persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Engkau berkati persembahan syukur yang kami berikan kepadamu, sehingga bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan bisa untuk memajukan jemaat dan gerejamu ke depannya nanti. Demikian juga Bapak, pada saat ini kami berdoa Tuhan atas berkat yang ada pada kami. Kiranya kami dapat mempergunakannya dengan bijak, baik bagi kepentingan kehidupan kami dan juga kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terima dan sambut berkat yang telah kami berikan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sementara persembahan syukur kita edarkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan seterusnya sampai dengan persembahan syukur selesai diedarkan siang malam musim tahun. Siang malam musim tahun, gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Jemaat Tuhan diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.